Seperti orang yang menanam kayu tongkat, di mana menanamnya di tanah. Jangan sampai tongkat pada waktu bergoyang, tanam tongkat di tanah, masukkan ke dalam tanah. Jangan sampai bergoyang, ada angin ke orang yang menabrak tongkat. Jangan sampai tongkat terabah pada waktu itu. Tanam terus tongkat, tanam sampai tongkat tadi tenggelam. Sampai tongkat tenggelam. Bila sudah tongkat tenggelam, orang akan lagi menggoyang tongkat, tahu lagi. Nah itulah yang dimaksud dengan ma'rifat, itikat yang kuat. Kita yakin Allah Ta'ala wujud ada. Seandainya manusia di dunia mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu ada saja, tapi kita yang sudah berkeyakinan kuat seperti tongkat yang ditanam ke tanah kadang mau apa goyang, yakin, seyakin-yakinnya meskipun sedunia mengatakan Tuhan itu ada. Tuhan marifat kok, itikadnya kuat, keyakinannya luar biasa. Kemudian lagi muwafaqah pada hak. Itikat yang kuat tadi sesuai pada hak apa? Hak ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya ada itikat kuat, tapi kada sesuai ahli sunnah wal jamaah ada juga. Kuat pada itikat lawan Tuhan, tapi kada sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, itu lain marifat. Dia harus sesuai dengan yang kebenaran ahli sunnah wal jamaah. Kalau masalah fikih, kalau masalah tauhid, ijma ulama sepakat, ulama hadis zaman Imam Ghazali, Imam Syafi'i sepakat mereka bahwasanya mereka berkeyakinan itikat keyakinan yang sudah benar diyakinkan mereka adalah itikat Asy'ariyah. Itu yang diikuti kuat oleh ulama-ulama dulu, yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari lawan Abu Mansur Maturidi. Kalau masalah tauhid itu yang kita ikuti. Itikat keyakinan yang lain yang diubahkan. Karena Rasulullah SAW ketika beliau berada di tanah, Nabi ada di situ tongkat kayu. Tongkat kayu, kemudian tongkat tadi di garis Nabi lurus garis ini. Nabi mengatakan inilah jalan yang lurus. Sahabat mengatakan jalan lurus siapa Rasulullah? Nabi mengatakan jalannya ahli sunnah wal jamaah. Kemudian setelah itu Nabi garis ulang ke kanan ke kiri. Berapa garis? 72 garis. 72 garis ini Nabi jalan yang kada lurus. Umpati jalan yang lurus, jangan umpati jalan ke kanan ke kiri. Ya hadis Nabi, umatku ya Rasulullah akan terpecah 73 golongan, baik masalah tauhid, baik masalah tasawuf, baik masalah fikih, akan terpisah 73 golongan. Cuma satu yang selamat, yang digaris lurus Nabi 72 fitnah, mereka masuk ke dalam neraka. Nah ulama-ulama bahari mencari benar itikat keyakinan tauhid yang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah di situ yang lurus itu siapa? Sepakat ulama-ulama bahari, Imam Ghazali, Imam Ya'amfad, sepakat ulama mereka mengatakan bahwasanya itikat Asy'ariyah itulah itikat yang jalan yang lurus, yang lain jangan diumpati kanan dan kiri. Karena banyak kemunculan setelah Nabi wafat, Mu'tazilah keluar, Qadariyah keluar, Jabariyah keluar ulang. Banyak keluaran 72. Sabu tingginya dari yang umpati, yang lain jangan diumpati masalah tauhid. Kalau masalah fikihnya yang empat tadi sudah, Syafi'i, Maliki, Imam Ahmad, Imam Malik, jangan keluar dari itu. Kalau aku hendak di madhab jauh Quran hadis saja. Kita ada sanggup memahami Quran hadis untuk kita.
Nah ulama yang empat ini mereka memahamkan pengertian daripada Al-Quran atau hadis Nabi, mereka tahu memahamkan. Jadi kita ikuti mereka berempat itu, mereka kadang keluar dengan yang daripada Quran dan hadis Nabi. Itu jalan yang lurus ya Nabi. Nah, marifat etikat keyakinan yang kuat tapi muapakah sesuai pada hak kebenaran. Ada juga etikatnya kuat, nah, seperti Mu'tazilah mereka buat etikat tapi kada sesuai dengan jalan yang benar. Karena mereka Mu'tazilah, mereka dalil mereka secara akal, secara logika, ada Al-Quran hadis mereka. Nah disitulah Imam Abu Hasan Asy'ari, seorang ulama ahli tauhid, belajar. Sempat Imam Asy'ari belajar dengan seorang ulama Mu'tazilah. Sebelum beliau menjadi Asy'ariyah, belajar dengan ilmu Mu'tazilah kayak apa. Kemudian belajar kayak ahli Islam Asy'ari, belajar juga. Bingung beliau yang mana diumpati masalah akidah tauhid. Banyak iktikat keyakinan ada kainya ada kaitan itu, minta lawan Tuhan ya Allah, ulun minta Tuhan enak. Iktikat keyakinan yang wujud guru-guru yang mana yang umpati, apakah Mu'tazilah atau yang lain? Maka Imam Asy'ari tadi malamnya bermimpi dari Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, wahai Abu Hasan Asy'ari, ikuti yang ini, jangan Mu'tazilah. Nah disitulah Imam Abu Hasan Asy'ari berpegang teguh dengan keyakinan beliau. Sampai sekarang Imam Ghazali Asy'ariyah, Imam Syafi'i Asy'ari juga mereka. Ya, marifat itu etikat keyakinan yang kuat dan sesuai pada kebenaran. Apa kebenarannya? Ulama ahli sunnah wal jamaah yang berpegang dengan empat. Apa yang empat? Quran, hadis, ijma, sepakatan ulama, dan yang keempat dengan qiyas. Nah empat itu tuh dalilnya masalah ketuhanan. Kalau orang berpikir Quran hadis, nah itu juga tuh. Dia harus sesuai dengan yang benar. Dengan yang benar tadi dengan dalil. Nah, ada dalilnya mulai. Wujud etikatnya sesuai yang benar, tapi kalau pakai dalil salah mulai. Wujud etikatnya tapi kada sesuai pada kebenaran dengan dalil, menafsirkan dalil salah, lain pula. Etikatnya wujud Tuhan Allah Ta'ala, tapi kada sesuai dengan kebenaran dalil yang mereka katakan. Contohnya Mu'tazilah yang mengatakan yadullah fawqa aydihim, kata mereka. Mereka punya dalil juga Tuhan itu yadullah fawqa aydihim, tangan Tuhan di atas tangan mereka, mereka berarti demikian. Nah itu sudah berlainan dengan kita pada kebenaran ahli sunnah jamaah mengatakan Tuhan berisi tangan. Tuhan tak ada berisi tangan, Tuhan tak ada sama dengan makhluk. Itu etikat mereka kuat juga, tapi kada sesuai dengan dalil yang ahli sunnah wal jamaah daripada Asy'ari. Nah itu tiga itu harus ada tuh. Orang yang dikatakan ma'rifat pertama etikatnya kuat 100%. Ada penggoyang Tuhan. Seandainya sedunia mengatakan Tuhan itu ada, tetap kita mengatakan Tuhan ada goyang. Itu yang dikatakan ma'rifat. Kalau masih goyang itu baru lagi kok. Tuhan adalah asa ada. Aduh, kada yakin adanya. Tuhan adalah rasa-rasaku ada pang. Nah, nanti kada yakin adanya. Tuh orang itu belum ma'rifat mengenal lawan Tuhan. Harus kuat etikat kita lawan Tuhan. Yang kedua harus sesuai dengan kebenaran para ulama ahli sunnah wal jamaah. Bila keluar dari kebenaran ahli sunnah wal jamaah, meskipun etikatnya keluar, itulah ma'rifat. Yang ketiga, mereka menampilkan dalil yang benar. Nah, bila tiga itu ada, mereka disebut dengan ma'rifat lawan Tuhan. Yang marifat ulama bagi dua, ada marifat umum, ada marifat khusus. Marifat umum nak belajar sifat 20 itu umum itu siapa aja.
mulai dari anak sampai orang tua umum. Yang kedua, marifat khusus. Marifat khusus itu hasil buah dari mengamalkan sifat Tuhan yang 20. Hasil buahnya itu diberi Tuhan karena marifat khusus yang lawat Tuhan yang kadang tulisannya di dalam kitab pada itu apa hasilnya? Sebab mereka mengamalkan dari sifat Tuhan yang 20 tadi dalam hati mereka secara amaliyah yang 20 ini diberi Tuhan. Apa diberi Tuhan? Makrifat khusus yang ada bertulis, yang ada berhuruf itu khusus bagi mereka karena mengamalkan hasil buah. Nah kayak orang bersebida